Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gelis Ningtyas dengan NIM 23027 dari Prodi PGSD 2020A. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan artikel jurnal yang sudah saya buat mengenai cara berkomunikasi yang baik terhadap anak sekolah dasar. Bahasan pada artikel jurnal ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah komunikasi pada anak usia sekolah dasar. Yang kedua adalah masalah komunikasi yang umumnya terjadi antara orang tua dengan anak. Lalu yang terakhir adalah keterampilan komunikasi yang penting untuk dikuasai orang tua. Hal yang mendorong saya untuk mengangkat pembahasan ini adalah karena masih minimnya orang dewasa, khususnya orang tua yang sadar dan tahu mengenai cara berkomunikasi yang benar terhadap anak. Padahal komunikasi akan sangat berperan penting dalam kehidupan anak ke depannya. Dan seperti yang kita tahu juga bahwa anak merupakan peniru yang ulung. Maka dari itu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap cara berpikir, juga cara bertindak sang anak. Oleh karena itu, sebagai orang dewasa, kita harus lebih aware atau awas terhadap ucapan yang akan kita keluarkan kepada anak kecil di sekitar kita. Nah, berdasarkan hal tersebut, pembahasan kali ini akan difokuskan pada bagaimana cara berkomunikasi yang baik terhadap anak. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mendeskripsikan masalah-masalah yang sering terjadi di lingkungan sekitar anak dan tentunya mendeskripsikan cara berkomunikasi yang baik terhadap anak sekolah dasar. Adapun manfaat dari pembahasan ini adalah untuk menambah wawasan baik untuk saya maupun untuk para penonton sekalian. Pada usia anak sekolah dasar, yaitu di rentang umur 6-12 tahun, sejalan juga dengan meluasnya jaring pertemanan mereka mulai sadar bahwa komunikasi merupakan suatu hal yang penting untuk memperoleh tempatnya dalam suatu kelompok. Mereka juga sadar bahwa rengekan atau tangisan sudah tidak dapat diterima lagi pada usianya. Maka dari itu, mereka berusaha untuk memperbaiki kemampuan berkomunikasinya. Itulah mengapa terkadang umumnya anak di kelas rendah, memiliki kesalahan kecil dalam hal berkomunikasi, seperti salah kata atau salah dalam menyusun kalimat. Oleh sebab itu, kita sebagai orang dewasa harus membantu anak dalam berkomunikasinya agar kemampuan berbicaranya membaik. Lalu seiring berjalannya waktu, tepatnya saat umur anak sudah cukup untuk memasuki kelas tinggi, anak sudah dapat mengendalikan pembicaraan. Mereka mengetahui kapan waktu yang tepat bagi mereka untuk berbicara, kapan mereka harus berhenti berbicara. Ada 3 masalah yang sering sekali kita jumpai, baik dalam keluarga atau lingkungan sekolah. Masalah pertama yaitu kurangnya komunikasi antara orang tua juga anak. Hal ini umumnya terjadi pada keluarga sibuk, di mana ayah dan ibunya sama-sama bekerja. Kurangnya komunikasi antara orang tua terhadap anaknya tentu akan memberikan kesan atau pikiran buruk terhadap sang anak, seperti apakah orang tua saya membenci saya. Pikiran-pikiran seperti itu pasti akan mempengaruhi mereka. Terlebih jika hal seperti ini terjadi saat usia mereka berada pada usia anak SD, di mana sosok orang tua merupakan sosok yang seharusnya mereka tiru terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah orang dewasa atau orang tua yang sering menyalahkan pelaku atau anak atas perilaku salah yang dilakukan oleh sang anak. Contohnya adalah ketika sang anak mendapatkan nilai jelek, orang tuanya langsung mencela sang anak dengan kata-kata bodoh, malas, atau makanya jangan main aja, belajar tuh kayak temenmu. Hal ini pasti pernah dirasakan setidaknya sekali oleh kita, dan kita juga tahu kalau ucapan seperti itu tuh sangat menyakiti perasaan kita. Terlebih, menurut Irawati Istadi pada buku Mendidik Anak dengan Cinta, bahwa apabila anak sering mendengar cercaan atau julukan-julukan yang buruk seperti anak nakal, bodoh, pemalas, atau sebagainya, maka akan terbentuk sebuah keyakinan bahwa diri sang anak bahwa memang seperti itulah dia. Lalu masalah yang terakhir adalah kurangnya orang tua dalam menghargai privasi sang anak. Contohnya seperti orang tua yang membaca buku harian mereka atau membuka pesan pribadi mereka dan sebagainya. Hal ini menyebabkan kurangnya rasa percaya anak terhadap orang tua mereka.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan bahwa ada 5 keterampilan komunikasi yang penting untuk dikuasai oleh orang tua. Di antaranya adalah keterampilan berempati, yang kedua adalah keterampilan menyimak, yang ketiga adalah keterampilan bertanya, yang keempat adalah keterampilan bercerita, lalu yang terakhir adalah keterampilan memberikan umpan balik. Di samping itu, kita juga harus dapat memahami situasi anak ketika akan berkomunikasi, apakah dia terlihat sedih, senang, atau bingung, sehingga nada atau intonasi yang kita akan tunjukkan tidak membuat anak canggung untuk bercerita kepada kita. Juga pastikan kita menyisihkan waktu untuk melakukan kegiatan bersama yang dapat menghasilkan sebuah komunikasi. Untuk menegur anak, kita ketika salah pun kita tidak bisa serta-merta langsung memarahinya atau memandang salah sang anak. Irawati mengemukakan bahwa ada tahap-tahap dalam menegur anak. Yang pertama adalah membangun atau mempertahankan citra diri sang anak. Alangkah baiknya jika kita tidak menjelekan sang anak dengan cara mencela atau mencerca sang anak. Yang kedua adalah menegur perilaku tanpa mencela pelakunya. Lalu yang terakhir adalah menghargai pelakunya. Maksud menghargai di sini adalah kita harus memberikan keyakinan kepada anak bahwa dia tetap anak yang baik, namun perilaku yang mereka lakukan tadi salah. Nah, dengan melakukan tahap-tahap tadi, kita dapat menegur anak tanpa menyakiti anak. Masalah yang sering dihadapi oleh keluarga saat ini adalah sibuknya orang tua akan pekerjaannya, sehingga mengesampingkan komunikasi kepada anak. Selain itu, orang tua atau orang dewasa seringkali menyalahkan pelaku atau anak, atau bahkan mencaci anak atas perbuatan buruknya. Lalu yang terakhir, kurangnya orang tua dalam menghargai privasi anak. Untuk menghindari masalah-masalah komunikasi tersebut, kita harus dapat memahami atau membaca situasi anak ketika akan berkomunikasi. Kita juga harus dapat membedakan pelaku atau anak dan perilaku, sehingga anak tidak merasa direndahkan atau merasa bahwa dirinya memang buruk ketika kita menegur perbuatan mereka. Sehubungan dengan pembahasan yang saya sudah paparkan tadi, saya menyarankan agar pemerintah mengadakan sosialisasi mengenai parenting, terutama cara berkomunikasi terhadap anak kepada masyarakat sekitar. Hal ini bisa dilaksanakan dengan mengadakan webinar gratis dengan mengundang pembicara yang paham mengenai masalah ini, agar orang tua lebih awas mengenai cara berkomunikasi yang ternyata sangat berpengaruh terhadap pribadi anak. Selain itu, kita sebagai orang dewasa juga harus mulai membuka dan menambah wawasan kita mengenai parenting, terutama cara berkomunikasi ini, dengan mulai membaca buku, menonton video, mendengarkan podcast, atau bahkan menghadiri seminar-seminar mengenai parenting atau cara berkomunikasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan presentasi tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.